ihtiroman, tasliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan taufik Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran, untuk menambah barakah kegiatan pelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Silakan. Bisa mungkin. Zakia, silakan Zakia. Oh, Mutia. Silakan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi uyuni ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin ya kasiran nawaliya hasanal fi'aliya qaiman bila zawaliya mubadi'an bila misari falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'i. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'i. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'i. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum pembelajaran kita mulai, seperti biasa, mohon dicek bangkunya sebelah kiri kanan, di bawahnya jika ada sampah mohon diangkat dan dibuang pada tempatnya. Kemudian jika ada tanaman di samping kiri kanan kalian bisa disiram, karena sekolah kita sekolah Hadiyata, sekolah sehat, jadi perlu memperhatikan lingkungan sekitar. Silakan. Sud ke teman. Ya, banyak kalian nyari-nyari aja. Stop. Yang buat sampah. Mohon izin buang sampah. Silakan. Baik, ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan kelas ini selalu hadir semua. Tidak ada yang dalam keadaan kurang sehat, dan sehat semua. Amin. Baik, seperti biasa, mari kita membakar semangat kita
dengan membaca yel-yel sebelum mulai belajar. Silahkan bisa berdiri. Masih ingat yel-yelnya kan? Masih. Kita mulai. Tepuk semangat. Semangat. Luar biasa. Silakan kita duduk kembali. Kelas 8-7 ya. Ya. Alhamdulillah sudah hadir semua, maka Bapak oke, siap. Baik, hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam. Namun Bapak akan merefleksi, menanya ataupun mengingatkan kembali materi kita yang sudah kita pelajari pada minggu lalu, ya. Siapa yang masih ingat? Kira-kira ilmuwan dalam Daulah Abbasiyah yang terkenal, sangat fenomenal, tokoh ilmuwannya yang dari tokoh bidang kedokteran, atau siapa yang bisa? Ya, silahkan. Najwa ya? Ya. Ya, silahkan. Tokoh ilmuwan di bidang dalam kedokteran itu ada 3 ilmuwan. Ya. Namanya yaitu Ibnu Sina, Ar-Razi, dan Ali bin At-Tarazi. Ya, tepuk tangan. Masih ingat pelajarannya ya. Kemudian siapa yang masih ingat ya? Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah, seorang filosof yang sangat terkenal, memiliki banyak karangan kitab, dan beliau terkenal ahli filsafat, yaitu Imam Al-Ghazali. Kira-kira apa nama kitab beliau yang sangat fenomenal yang sampai saat ini diajarkan, dikaji di madrasah-madrasah, di pesantren? Ya, silakan. Apa? Kitab yang terkenal ada kitab Ihya Ulumuddin. Ya, Ihya Ulumuddin, luar biasa, benar. Nah, jadi untuk materi yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu, yang terakhir Bapak tanyakan, kira-kira bidang apa saja nih dari semua ilmuwan, tokoh ilmuwan Daulah Abbasiyah yang sangat terkenal saat itu? Pak. Ya, silakan. Jadi di Daulah Abbasiyah itu terdapat banyak sekali bidang yang telah dipelajari oleh para ilmuwan terkenal. Ya. Yaitu ada bidang kedokteran, bidang kimia, bidang filsafat, dan bidang astronomi. Luar biasa. Nah, jadi materi yang lalu sudah selesai, dan sekarang kita akan masuk pada materi ulama-ulama hadis Daulah Abbasiyah. Ya, Daulah Abbasiyah. Jadi ulama-ulama hadis. Pada pertemuan ini kita bisa melihat tujuan pembelajaran kita ya. Ya, bisa dilihat ke depan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita anak-anak semua bisa dilihat. Pertama, peserta didik dapat memahami biografi para ulama Daulah Abbasiyah, khususnya di bidang hadis. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menentukan tokoh ulama dalam bidang hadis dengan berurutan dan benar. Siapa pertama kali urutan hadisnya paling sahih, ulama siapa namanya, dan seterusnya. Ya. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis perkembangan ilmu hadis masa Daulah Abbasiyah. Seperti apa sih perkembangan ilmu hadis pada masa itu? Kalian nanti bisa mengetahui. Ini tujuan pembelajaran kita. Kemudian yang keempat, peserta didik akan membuat kurikulum vitae atau biografi singkat para tokoh ilmuwan atau ulama hadis Daulah Abbasiyah. Kalian membuat dengan manual ataupun digital. Boleh menggunakan alat-alat digital untuk membuat biografi ulama hadis. Ya, nanti akan berbentuk hasil. Oke, ini kita berangkat dari yang akan kita bahas adalah kejayaan intelektual ilmuwan dan ulama, fokus pada ulama hadis ya. Yaitu di sini kita bisa lihat anak-anak semua. Nah, ini ulama hadisnya ada 6. Ada berapa? 6. Pertama siapa?
Imam Bukhari. Kemudian Imam Muslim. Kemudian yang ketiga Abu Dawud. Yang keempat Imam Tirmidzi. Yang kelima Imam Nasai. Yang keenam Imam Ibnu Majah. Ibnu Majah. Nah, kira-kira nih, sebelum kalian melihat di layar ini, apakah pernah mendengar sosok ulama yang namanya Imam Bukhari? Kalau belajar kitab hadis atau Al-Quran hadis ada tuh, diriwayatkan oleh siapa? Imam Bukhari dan Muslim. Nah, itu terkenal tuh. Tapi saya aneh Ustaz, kalau nomor 3 dan 4, 5, 6 ini nggak pernah dengar, jarang. Karena kalian dunia beda yang diakses. Oke, sekarang bisa dilihat karya imam-imam Bukhari dan imam-imam sampai 6 ini ya. Bisa kalian lihat, nanti kita pelajari satu persatu. Baik, untuk lebih jelasnya materi ini Bapak akan tayangkan video. Ya, tolong disimak dengan seksama. Dari video itu silakan timbulkan atau ada pertanyaan dari kalian. Nanti pertanyaan itu kita bahas bersama. Bisa dipahami ya? Oke.
dari tayangan video tadi, mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang mengganjal dari hati kalian ketika melihat tayangan tadi atau yang belum dipahami. Silakan bisa bertanya. Saya Pak, Ya silakan, Mutia. apa sih yang dimaksud dengan ilmu hadis itu? Sebelum Bapak jawab, mungkin ada yang bisa membantu menjawab. Silakan. Saya Pak, Ya silakan. ilmu hadis adalah perbuatan, perkataan, dan ketetapan Rasulullah SAW. Ya, luar biasa. Nah, jadi maksud hadis itu bagaimana ucapan Rasulullah, ketetapan beliau, perbuatan beliau itu sebagai sebuah tindakan ataupun ucapan yang tertulis gitu, sampai terbukukan, itu yang dihafal oleh para muhaddisin, orang-orang yang ahli dalam, dan sampai sekarang terjaga sampai sekarang. Baik. Sudah. Baik, kita mulai. Yang jatuh namanya, yang berhenti namanya di panah ini, panah spin ini, maka itu yang kelompok 1 sampai 6 orang, karena kita akan bagi kelompok menjadi 6. Paham ya? Oke, mulai. Ya, Octavia Zahratu. Oke, itu yang pertama. Kemudian berikutnya kita lihat. Akila Konita. Oke, kita mulai pembahasan apa yang dibahas oleh kelompok 1. Maka kalau berhenti di Abi Daud, maka dia akan dapat kelompok Abi Daud. Ya, baik, kita mulai. Ya, kelompok 1 akan membahas terkait, kita tunggu, Ibnu Majah. Maka kelompok 1 Ibnu Majah. Kelompok 2 kita lihat akan membahas Imam Abu Daud. Kelompok 2. Baik, karena pembagian kelompok sudah selesai, kemudian judulnya sudah kalian dapatkan juga, pembahasannya yang akan kalian bahas per kelompok. Silakan mengambil posisi berdasarkan kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan. Sebelum kita dapat Imam Abu Daud, ayo kita cari referensinya di HP masing-masing. Baik, ini kelompok 1 tadi ya? Kelompok 1 Imam Bukhari ya? Iya. Oke. Bukhari. Tapi kadang dia nggak real. Kita bahas yang lain. Oke. Sudah tadi? Oke, ini kelompok. Sip. Oke, sudah ya semua? Baik, berdasarkan diskusi kalian, menggali informasi terkait masing-masing imam muhaditsin atau imam yang ahli dalam hadis, silakan mempresentasikan kelompoknya. Yang akan presentasi, kita pakai sistem ini apa namanya, pointer berjalan. Di mana stopnya, disitulah kelompok yang maju pertama. Oke, sambil membaca surah Al-Ikhlas sampai surah Al-Ikhlas selesai, maka disitulah dia berhenti dan kelompok itu yang maju. Paham ya? Ini dijalankan. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul
Huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Jadi pertanyaannya di kelompok 1. Silakan. Kelompok 1 untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya terkait Imam Muhaddits, Imam Bukhari ya. Silakan. Boleh empat-empatnya maju atau sendiri? Sendiri. Pegangin itu dia. Nah, baca tuh. Maju aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok pertama yang mencari tahu tentang Imam Bukhari. Jadi nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mukirah Al-Jafi bin Bardisbah Al-Bukhari. Lahir bulan Syawal 1194 Hijriah di Bukhara, Uzbekistan, Asia Tengah, sehingga dikenal dengan panggilan Al-Bukhari. Imam Bukhari dididik dalam keluarga ulama yang taat beragama. Dalam kitab Al-Fikar, Ibnu Hibban menulis bahwa ayah Bukhari dikenal sebagai seorang wara. Seseorang ulama bermazhab Maliki dan murid dari Imam Malik, ulama besar dan ahli fikih. Ia wafat ketika Bukhara masih kecil. Imam Bukhari sudah melakukan pengembaraan menuntut ilmu sejak berusia 10 tahun. Ia pergi ke Bahar, Naisabur, Rai, Baghdad, Basra, Kufah, Mekah, Mesir, dan Syam. Imam Bukhari berguru pada Syekh Ad-Dakhili, ulama ahli hadis yang masyhur di Bukhara. Pada usia 16 tahun, ia mengunjungi kota suci Mekah dan Madinah untuk mengikuti kuliah dari para guru besar hadis. Pada usia 18 tahun, dia sudah hafal karya Mubarak dan Waqi bin Jarrah bin Malik. Bersama gurunya Syekh menghimpun hadis-hadis sahih dalam satu kitab. Dari 1 juta hadis yang diriwayatkan, 80.000 rawi disaring menjadi 7.275 hadis. Untuk mengumpulkan dan menyeleksi hadis sahih, Imam Bukhari menghabiskan waktu selama 16 tahun, mengunjungi berbagai kota untuk menemui para rawi hadis. Di antara kota-kota yang disinggahinya antara lain Basrah, Mesir, Hijaz, Mekah dan Madinah, Kufah, Baghdad, sampai Asia Barat. Di antara ulama hadis yang termasuk guru Imam Bukhari adalah Ali bin Al-Madani, Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, Maki bin Ibrahim Al-Bahi, dan Muhammad bin Yusuf Al-Baihaqi. Selain itu, banyak ahli hadis yang berguru kepadanya, di antaranya Syekh Abu Zahrah, Abu Hatim Tirmizi, Muhammad Ibnu Nazar, dan Imam Muslim. Imam Bukhari merupakan ulama hadis yang banyak menulis kitab-kitab hadis. Kitab-kitabnya menjadi rujukan bagi umat Islam di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Sebagian di antara karya-karya adalah Sahih Bukhari, Al-Adab Al-Mufrad, Al-Duafa, As-Sahih, At-Tarikh As-Safir, At-Tarikh Al-Awsat. Cukup sekian presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa, silakan kembali ke tempat. Baik, rangkaian demi rangkaian diskusi, kemudian presentasi sudah kita lewati. Dari penyampaian teman-teman ada sanggahan, kemudian ada tanggapan tadi dari kelompok lain, sangat seru sekali. Sekarang Bapak akan berikan kesempatan kalian untuk bertanya. Mungkin ada yang belum dipahami atau terlewatkan pembahasannya tadi selama pembahasan tentang muhadditsin atau ulama-ulama ahli hadis di Daulah Abbasiyah. Silakan. Ya, silakan Sabdina. Kira-kira karangan Abu Daud yang sampai sekarang masih dipakai apa, Pak? Yang masih dipakai sampai saat ini, dan saya beri aplaus yang meriah.
Baik, langsung Bapak jawab ya. Atau ada yang mau bantu jawab? Ya, jadi karangan yang fenomenal dari sosok Imam Abi Daud adalah Al-Bidayah wan Nihayah. Itu sangat fenomenal sampai saat ini masih dipakai di pondok-pondok. Itu kitab beliau ya, Sabrina. Bisa dipahami? Oke, siap. Baik anak Bapak, karena sudah kita tanya jawab terkait pembahasan kita hari ini, Bapak akan merefleksi ataupun memberikan kalian evaluasi dengan LKPD yang sudah Bapak bagikan. Nah, ini silakan bisa kalian join di Quizizz ya. Silakan kalian masuk di Quizizz, itu sebagai LKPD kita online. Silakan masuk dengan mengklik join.myquizizz.com. Kodenya 984859. Silakan mulai ya. Sudah banyak yang masuk. Octavia, kemudian silakan. Kalau kalian lebih asik dengan volume, diaktifkan volumenya biar seru. Oke, waktu kalian tinggal 1 menit lagi. Ya, bagi ya. Ya, naik. Shoot ke depan nanti. Ini kan. Shoot ke depan nanti. Baik, alhamdulillah. Rangkaian demi rangkaian sudah kita selesaikan. Tadi sudah kita selesaikan LKPD kita, evaluasinya via Quizizz online. Hasilnya sudah kalian bisa lihat sendiri hasilnya. Nah, Bapak mau refleksi kira-kira dari pelajaran kita hari ini ada yang bisa membantu Bapak untuk menyimpulkan. Ya, silakan. Ya, silakan. Go ahead. Ilmu pengetahuan akan membawa manusia pada kemajuan. Untuk itu diperlukan kesungguhan dan kerja keras untuk menuntut ilmu, mengembangkan, kemudian mengamalkannya demi kemaslahatan umat, khususnya umat Islam. Jika umat Islam maju, maka umat Islam akan diperhitungkan oleh umat lain dan terhormat di mata dunia. Ya, luar biasa. Berikutnya, siapa lagi? Kemajuan yang diraih oleh Daulah Abbasiyah menyadarkan umat Islam saat ini akan ketertinggalannya dari umat lain. Maka mulailah dari diri kita untuk memanfaatkan dan mengembangkan karya yang dihasilkan pada masa Daulah Abbasiyah. Ya, luar biasa. Nah, inilah kesimpulan kita pada pertemuan kita kali ini adalah bagaimana kita belajar dari 6 ulama hadis yang sudah kita pelajari bersama. Bagaimana sosok Imam Bukhari yang luar biasa sejak kecil sudah dididik, ditempa untuk senang dengan belajar ilmu. Sampai beliau menghafal jutaan hadis, ya luar biasa. Itu yang kita tiru saat ini, itu yang kita harus semangat mereka kita tiru sampai saat ini. Kemudian bagaimanapun ilmu pengetahuan, majunya sebuah bangsa itu tergantung perhatiannya terhadap ilmu pengetahuan. Ya, kalau kita tidak memperhatikan ilmu pengetahuan, maka siap-siaplah bangsa itu akan menjadi sebuah sejarah yang terburuk, ya, sejarah yang tidak gemilang tentunya ke depan. Oleh karenanya, sekali lagi Bapak simpulkan untuk pertemuan kita pada hari ini bahwa kita belajar sejarah kebudayaan Islam untuk kita ambil ibrahnya, pelajaran yang kita bisa ambil, semangat para ilmuwan itu kita turuti, kita ikuti, kita aplikasikan di kehidupan kita, di bermasyarakat, bernegara dan berbangsa, beragama. Ya, demikian untuk materi kita hari ini. Insya Allah kita minggu depan akan membahas tentang ulama-ulama Daulah Abbasiyah di bidang fikih dan tafsir.
ya di bidang fikih dan tafsir. Siapa saja ulama itu? Lihat pada episode berikutnya. Oke, beri apa yang meriah supaya. Nah, sekarang kita tutup, kemudian doa ya. Baik, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama baca Alhamdulillah. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan ketua kelas pimpin doa. Sebelum pulang, marilah kita bersama-sama membaca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'i wa dawa'i. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'i wa dawa'i. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tasliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.